Hai anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Selamat datang lagi di channel YouTube Miss Yulia Classroom. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian kuasai pada pembelajaran 3 adalah yang pertama, muatan IPA KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Kemudian muatan bahasa Indonesia KD 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, perhatikan gambar berikut. Siti sedang bermain kincir angin. Dia membuatnya dari bahan kertas. Dia merasa senang sekali karena kincir anginnya dapat berputar dengan baik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ya, kincir angin bergerak karena adanya energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari alam. Energi angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan suhu antara udara dingin dan panas. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang sumber energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satu manfaat angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Kincir angin modern digunakan untuk pembangkit listrik. Coba perhatikan pada video di samping. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan teknologi tersebut dianggap bebas polusi. Selain itu, sumber energinya pun tersedia bebas di alam. Nah, anak-anak, manfaat energi angin lainnya yaitu untuk membantu proses penggilingan padi, untuk mengeringkan hasil panen, untuk menyalakan pompa air dan melakukan penyaluran air, dan yang keempat adalah alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Sekarang, tertarikkah kamu untuk mengetahui cara kerja kincir angin? Nah, kamu dapat mencoba membuat kincir angin sederhana yang berbahan kertas maupun plastik dari rumah ya anak-anak. Berikut panduan keselamatan kerja dalam kegiatan percobaannya. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Yang kedua, mintalah bantuan orang tua atau saudara jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi yang diberikan. Yang keempat, perhatikan setiap langkah pada percobaannya. Untuk membuat kincir angin dari kertas, alat dan bahan yang kalian harus siapkan adalah lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Nah, untuk melakukan percobaannya, perhatikan pada gambar di samping. Yang pertama, ambillah kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Yang kedua, setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar dengan baik ya anak-anak. Setelah itu, kalian bisa mempraktekannya di luar rumah untuk mendapatkan udara atau angin. Nah, selain kincir angin, kalian juga bisa membuat kincir air dari bahan plastik. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah botol plastik bekas, gabus bekas, tutup botol, lidi, sumpit, dan gunting.
Langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Kemudian buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama. Kemudian masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Dan kincir angin siap digunakan. Informasi tambahannya adalah potongan bagian dasar botol. Buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan kedua percobaan dari kincir air dan kincir angin tersebut, kalian bisa menentukan apa perbedaan dan persamaan dari kedua kincir tersebut. Persamaan kedua kincir yaitu kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Sedangkan perbedaannya, kincir air digerakkan oleh air, sedangkan kincir angin digerakkan oleh angin. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Sedangkan pada kincir air, putaran kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Baling-baling pada kincir juga berputar menggerakkan benda-benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai manfaat sumber energi air untuk kebutuhan sehari-hari kita, yaitu untuk minum, memasak, dan mencuci. Selain itu juga, air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Sama seperti pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena bebas dari polusi. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air yang mengalir, contohnya air terjun. Cara kerja pembangkit ini hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Kincir air merupakan salah satu komponen paling penting yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga air. Kincir air akan berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air yang cukup deras. Kincir air dihubungkan dengan generator pembangkit listrik hingga generator bergerak dan menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, manfaat lain dari kincir air adalah untuk kepentingan irigasi oleh para petani, kemudian sebagai objek wisata, dan yang digunakan juga untuk menggiling hasil pertanian seperti jagung, tebu, gandum, dan sebagainya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan tadi kalian bisa memahami apa manfaat dari kincir angin dan kincir air bagi kehidupan kita. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran 3 kali ini, Ibu berikan kalian penilaian tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Kalian bisa mencatatnya pada buku latihan kalian dan dijawab ya anak-anak. Nah, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update dari pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.